Baik. Ahlan wa sahlan bihudurikum Ustaz Muhammad Agil. أهلا بك ما شاء الله. Ahlan bik. Al-Faqir Muhammad bin Umar Al-Atas. Ma'akum Ustaz. ربنا يكرمك ما شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi huwa likulli babin mughlaqin miftah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini, pada pagi yang cerah ini kita bisa dapat berkumpul di dalam acara tafsir Al-Quran perdana yang diadakan oleh Notaris Muslim Indonesia. Masya Allah, kita pada pagi hari ini bersemangat untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan kajian tafsir dari Ustadz yang masih muda, yang masih fresh, dan juga beliau uh, memang bidang tafsir dari Kairo Mesir, Ustadz ya, نعم حبيبي. dari Al-Azhar, yaitu Ustadz Muhammad Aqil, yang mana beliau pada pagi hari ini sudah bergabung dengan kita. Semoga Allah panjangkan umur, semoga Allah berkahkan rezekinya, semoga Allah berkahkan ilmunya beliau, karena beliau memberikan ilmu kepada kita. Semoga Allah berkahkan juga amal ibadah beliau, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur. Pertama-tama marilah kita menyapa dulu. Yang pertama yang akan kami sapa yaitu yang pertama ada Ketua Umum Notaris Muslim Indonesia, Bapak Haji Heri Sosiawan. Ahlan wa sahlan Pak Ketum. Mungkin bisa Waalaikumsalam. menyapa yang lain juga Pak Ketum. Iya, Masya Iya. Allah. Alhamdulillah. Dan juga yang kami hormati ada di sini, eh, dan juga mungkin Sekum, Sekretaris Umum NMI belum belum bergabung. Dan yang kami hormati juga di sini ada Bunda Atik selaku koordinator pada acara pagi hari ini, dan juga yang kami hormati Bunda yang yang juga selaku koordinator acara. Dan juga kami lihat di sini ada senior kita yaitu Ibu Irmawati Habi. Alhamdulillah juga sudah bergabung, dan seluruh sahabat jannah semua yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Baik, para sahabat jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan ilmu kajian tafsir dari Ustadz Muhammad Aqil. Dan sebelumnya kami akan umumkan bahwa kajian tafsir ini itu akan diselenggarakan secara tematik 1 minggu sekali. Jadi kepada sahabat jannah semua bisa diinformasikan kepada seluruh sanak saudara, bukan saja notaris ya, bukan saja notaris Muslim Indonesia atau anggota, tapi seluruh sanak saudara kita, keluarga, teman, handai taulan bisa diinformasikan bahwa kajian ini secara tematik akan diadakan oleh Notaris Muslim Indonesia seminggu sekali, setiap Sabtu pukul 6 pagi sampai dengan pukul 8. Jadi insya Allah kita bisa istiqomah untuk bisa menghadiri kajian tafsir ini. Baik, langsung saja sahabat jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga acara kita berjalan dengan lancar, diridhoi oleh Allah dan juga diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. الرحيم Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك نعبد Shiratal وإياك mustaqim. نستعين Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim اهدنا ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. عليهم ولا Amin. الضالين آمين. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Sahjan Muhammad Syauqi Alik SHMKN, yaitu surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Kami ucapkan kepada Sahjan Muhammad Syauqi Alik yang sudah membacakan surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Alhamdulillah, makin banyak yang bergabung sahabat jannah semua. Alhamdulillah, semoga menambah semangat kita untuk pembukaan uh, kajian tafsir pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Baik sahabat jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita akan mendengarkan kajian tafsir. Kami mohon untuk bisa menyimak dan juga apabila ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung nanti di saat sesi tanya jawab atau juga bisa melalui kolom chat. Nanti akan kami bacakan pertanyaan dari sahabat jannah semua. Baik, kita akan materi pada pagi hari ini atau pada pembukaan pagi hari ini yaitu tafsir surat Al-Muluk, dan kami mohon kepada Ustadz Muhammad Aqil untuk bisa memberikan paparannya atau kajiannya. Fa ilaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala Muhammad. Alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd, yang saya muliakan para notaris dan yang terkhusus host Sayyidil Habib Muhammad Umar Al-Attas. Kalau sebelum saya menyebutkan atau menyampaikan kandungan daripada suratul Mulk, Al-Fakir ilallah itu banyak mengaji dengan Sayyidil Habib Ali Zainal Abidin Ibn Abdurrahman Al-Jufri. Oh, Masya Allah. Saya juga mengaji dengan Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Habib Bakar bin Salim. Tatkala ketika beliau kalau singgah ke Mesir, itu pasti saya ngaji sama beliau. Ala kulli hal, saya mulai sama dengan Habib Ali Al-Jufri itu selama 2 tahun di awal-awal. Setelah itu beliau sudah sibuk dan lain-lain, akhirnya tidak lagi bisa mulai sama seperti dulu. Taib, pada pertemuan kali ini alhamdulillah rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat untuk kita mempelajari dan mentadabburi ayat-ayatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna ayatillahi kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum wa tarjuna tijaratan lan tabura la yuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadli. Apa yang kita lakukan semua ini hanyalah bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala menaikkan atau mengangkat kedudukan kita di hadapannya. Orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam surahnya, dalam ayatnya, yang mengaji, mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, mereka melaksanakan salat dan mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan perniagaan supaya diberkahi, maka mereka yang mengaji akan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang mengaji kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu mubarakun liyatadabbaru ayati. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, menurunkan Al-Qur'an ini merupakan kitab yang penuh dengan keberkahan, liyatadabbaru, liyadabbaru, untuk kemudian manusia mempelajarinya, mentadabburinya, waliyatadzakkara ulul albab, dan kemudian menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pengingat bagi orang-orang yang memiliki akal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suratul Mulk atau surat yang bermakna kerajaan, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an itu memiliki 2 fase. Ada fase Makkiyah, ada fase Madaniyah. Dan para ulama kita senantiasa sering ketika menafsirkan sesuatu harus mengetahui fase mana ayat tersebut atau surah tersebut itu turun. Nah, di dalam surah Al-Mulk ini kebanyakan adalah al-ayatul kauniyah atau ayat-ayat yang berisi tentang alam semesta. Ketika ayat-ayat ini berisi tentang alam semesta, maka sudah dipastikan merupakan adalah ayat-ayat yang Allah turunkan di fase Mekah. Fase Mekah itu kapan? Itulah fase di mana surah tersebut turun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah. Maka surah Al-Mulk itu adalah surah Makkiyah. Kemudian surah Al-Mulk ini berisi terhadap 30 ayat, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadhi surah 30 ayat, bahwa surah ini atau suratul Mulk ini 30 ayat. Kemudian fadilahnya adalah memberikan pertolongan bagi orang-orang yang sering membacanya. La tasyaffah dalam teks hadis tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di balik kandungan surah Al-Mulk yang begitu banyak sekali makna yang tersirat, surah Al-Mulk juga menyimpan rahasia yang begitu luar biasa, yaitu adalah mampu membebaskan seseorang yang mentadabburi, membacanya dari siksa kubur, yang dimana ada hadis dari riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya anna hadhi surah yal mani'ah, bahwasanya surah ini adalah surah pencegah, yal munjiyah,
Dan juga surah ini merupakan surah penolong. Tunjihi min adabil qabr. Surah ini menolong bagi orang yang membacanya daripada azab kubur. Dan hal ini dijelaskan juga oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki dalam kitabnya itu Mada fi Sya'ban. Beliau mengatakan bagi orang yang membaca suratul Mulk itu memiliki keutamaan yang besar dalam agama kita. Keutamaan membaca surah juz 29 ini itu adalah mampu menyelamatkan seseorang daripada siksa kubur. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali fadail atau keutamaan membaca suratul Mulk. Tetapi pada dasarnya apapun yang Rasul Shallallahu alaihi wasallam bilang tentang keutamaan suratul Mulk sebaiknya kita laksanakan. Baik itu hadisnya hasan, baik itu hadisnya dhaif atau lemah, baik itu hadisnya sahih. Dalam tingkatan hadis itu hanya ada 3. Semuanya menurut para ulama jumhur hadis baik itu sahih, hasan, dhaif, semuanya bisa dilaksanakan dalam hal masalah kategori keutamaan amaliyah sehari-hari. Itu boleh-boleh saja. Kapan bisa diterima hadis sahih, kapan bisa ditolak hadis lemah? Ketika hadis tersebut bersangkut pautan atau berhubungan tentang keimanan atau akidah kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di suratul Mulk di ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang dimana biyadihil mulk, dengan kekuasaannya memiliki kerajaan, dan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala mampu kuasa atas segala sesuatu. Di antara bentuk tabaroknya Allah, keberkahannya Allah, maha sucinya Allah, itu ada 2 disebutkan dalam ayat ini. Pertama adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan mati dan menciptakan kehidupan. Kemudian jawaban setelahnya, bentuk maha sucinya Allah, bentuk tabarokahnya Allah, yaitu adalah alladzi khalaqa 7 samawatin tibaqa. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit 7 lapis yang berturut-turut. Maka ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak ada sama sekali yang kalian bisa lihat sesuatu yang menjadi aib terhadap ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Di mana juga ayat lain mengatakan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Tin, fi ahsani taqwim. Sempurna ciptaan Allah, yaitu adalah manusia. Tetapi sempurna ciptaan Allah merupakan alam semesta. Tidak ada sama sekali aibnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bentuk kesempurnaan alam semesta ini pentingnya, perlunya seseorang manusia memperhatikan apakah ada kekurangan, apakah ada kelebihan, apakah ada kesempurnaan dalam ciptaan tersebut. Dan ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, penciptaan alam semesta ini begitu sempurna yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memperhatikan kalimat kata tabaraka, itu berasal daripada kata barokah. Nah, barokah ini itu berarti kathura khair, yang dimana Allah Subhanahu wa taala
memberikan kebaikannya wala yanqati abada, tidak terputus sama sekali. Sehingga dengan sifat-sifatnya memiliki kesempurnaan, keagungan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Itulah kata al-barakah. Makanya seringkali guru-guru kita menghancurkan hidup kita itu penuh dengan berkah. Apa itu berkah? Sekalipun sedikit itu tidak pernah terputus. Ataupun banyak tidak akan pernah habis. Misalkan harta kita, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang berkah, anak-anak yang berkah. Harta yang berkah di sini bermaksud apa? Harta yang berkah di sini bermaksud atau bermakna adalah harta yang kita dapatkan tidak akan pernah habis dan selama-lamanya. Itulah yang disebut dari kata al-barakah. Nah, sini sedikit saya mengkoreksi orang-orang Indonesia ketika menyebutkan kata mabruk, alfa mabruk. Nah, secara gramatikal Arab itu sudah salah. Tetapi ulama-ulama gramatikal Arab atau ulama-ulama nahwu memaafkan kesalahan tersebut. Sebenarnya kalimatnya adalah mubarak alfa mubarak atau mubarak alfu mubarak. Artinya keberkahan. Karena tidak ada kata tabaraka padanan katanya dengan kata mabruk. Maka itulah kata tabarok. Tetapi para ulama kita memaknai adalah sebuah makna kesucian kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sifat kata tabarok tidak dimiliki kepada makhluk tapi hanya dimiliki kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab segala sesuatu yang bersifat kesempurnaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukti bahwa keberkahan itu ada kepada kehidupan kita itu adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak terputus-putus. Sampai saat ini keberkahan itu masih ada. Tidak akan pernah hilang. Sampai kita meninggal dunia pun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan itu, yaitu adalah kenikmatan kubur. Maka pantaslah, cocoklah dengan apa yang disandingkan dengan kalimat setelahnya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah yang mampu atas segala sesuatu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita setiap kali setelah sholat. Allahumma la mani'ah lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Ya Allah, tidak ada yang menghalangi kalau engkau telah memberikan, ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang mampu memberikan sesuatu kalau engkau, ya Allah, telah menghalangi hal tersebut. Wala radda lima qadaita. Tidak ada yang bisa mengubah kalau engkau telah memutuskan hal tersebut. Dari sini, inilah bukti kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang dikisahkan dalam doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada kita ketika kita selesai membaca sholat dalam sebuah riwayat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat kedua dan sampai keempat itu merupakan jawaban daripada bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan kuasanya, keberadaan keberkahannya, keberadaan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana disebutkan salah satu keberkahan tersebut yaitu adalah adanya kehidupan, adanya mati, yang kemudian manusia dihadapkan terhadap tujuan apa hidupnya, tujuan kehidupannya apa, yang kemudian digunakan untuk apa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, diuji yang mana di antara kalian amalnya paling bagus. Amal yang paling bagus di sinilah amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amal yang paling benar di sini adalah amal yang sesuai dengan ajuran agama. Maka perlunya kita beramal sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keilmuan kita. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan telah mengancam kepada kita, hati-hati beramal tanpa ada ilmunya. Hendaknya kita mengetahui mengamalkan sesuatu dengan ada ilmunya. Sebab amal kita berkualitas ketika kita ada ilmunya. Masyarul muslimin, jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Di agama kita itu mendahulukan dalam hal ibadah kualitas daripada kuantitas.
Makanya kata Nabi SAW, Salatul abdi rak'atain ahabbu ilallah. Salatnya hamba 2 rakaat itu lebih Allah cintai dibanding salat yang banyak. Kemudian ditanya sama Nabi, ditanya para sahabat, ya Rasulullah, apa maksudnya? Kata Nabi SAW, in qalla wa adwamu, sekalipun sedikit tapi dia konsisten, dia istiqamah, maka itu lebih bagus. Maka amalan yang kita lakukan setiap hari, seperti misalkan membaca suratul Mulk, itu lebih bagus dibanding orang yang membaca Quran hanya seminggu sekali. Orang yang membaca Quran dengan banyak 2 kali seminggu dan semacamnya. Sehingga perlunya kita tiap hari untuk mengamalkan sesuatu, termasuk adalah amalan-amalan yang baik sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, timbul pertanyaan di ayat ketiga, di ayat kedua, kenapa Allah mendahulukan kematian baru kehidupan? Maka jawaban pertama disebutkan dalam kitab Mafatihul Ghaib, disebutkan oleh Ibnu Katsir, diambil dari riwayatnya Ibnu Abbas, mengatakan bahwasanya kematian yang pertama baru kehidupan, kematian kita dapatkan nanti di dunia, sedangkan kehidupan yang hakiki kita dapatkan di akhir. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, Inna lillahi ibadan futana, tolakud dunya wa khawful fitana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Hamba-hamba yang cerdas di sini apa? Meninggalkan dunia. Dunia di sini maksudnya apa? Tatkala dia asik dengan dunianya sehingga lupa dengan akhiratnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menekankan, dahulukan dulu akhiratmu baru kemudian di dunia. Artinya di sini ketika seseorang telah meninggal, kehidupan yang sebenarnya ada pada kehidupan akhir. Kemudian menurut juga ilmu kalam, para ulama-ulama akidah, bahwasanya manusia itu berasal daripada ketiadaan. Sehingga maut itu adalah ketiadaan. Sehingga kemudian manusia diadakan. Makanya ada namanya manusia itu mumkinatul wujud. Sesuatu yang ada tapi tidak ada. Sesuatu yang tidak ada tapi ada. Itulah manusia. Beda dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Zatnya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan wajibul wujud. Adalah sesuatu yang harus ada. Allah Subhanahu wa taala tidak berasal daripada ketiadaan. Allah sudah ada, dari kata ada pun itu ada. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menekankan di sini, kalian manusia berasal dari sesuatu yang tidak ada kemudian diadakan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi memperbaiki amalan-amalan kita, memperbaiki ibadah-ibadah kita. Sebab tadi agama kita mendahulukan yang mana kualitas kemudian daripada kuantitas. Kalau kuantitas kita dahulukan banyaknya ibadah kita plus dengan kualitasnya itu lebih bagus lagi. Tetapi ketika kuantitas kita tidak bisa laksanakan tapi kualitasnya ada, maka itulah yang Allah Subhanahu wa taala terima. Di dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat itu cuma 5 tahun hidup bersama Nabi, kemudian meninggal. Namanya Sa'ad ibn Mu'az. Kemudian Sa'ad ibn Mu'az ini ketika meninggal Nabi SAW sedih. Padahal cuma bersama Nabi 5 sampai 6 tahunan aja. Beliau masuk Islam ketika 2 tahun setelah hijrah Nabi. Kemudian di tahun 8 Hijriah kemudian beliau meninggal. Apa kata Nabi SAW? Ihtazzatil arsyu limauti Mu'az. Arash itu bergoncang, bergetar ketika meninggalnya Sa'ad ibn Mu'ad. Apa maksud daripada ini? Karena diketahui sama Nabi SAW, Sa'ad ibn Mu'ad merupakan sahabat yang sekalipun pendek umurnya, tetapi ibadahnya begitu berkualitas. Dan itu dilihat sama Nabi SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengutip kata farji'il basar. Kembalikan pandanganmu. Artinya apa? Perhatikan kembali. Farji'il basara karratain, summarji'il basara karratain. Berulang-ulang coba perhatikan yang namanya ciptaannya Allah berupa langit yang dimana tidak ada cacatnya, ya, atau ciptaannya yang sesempurna ini. Maka sebagaimana juga yang disebutkan tadi qari kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana ma khalaqta hadza batilan." Bahwasanya ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak menciptakan sesuatu yang jelek. Engkau tidak menciptakan sesuatu yang buruk. Subhana, Maha suci Engkau ya Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kita ciptaannya itu begitu sempurna. Kita contoh kecil manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya
kita lihat anggota badannya. Seandainya ada anggota badannya itu tidak sesuai pada tempatnya, maka akan kelihatan sangat aneh, akan kelihatan sangat berbeda. Maka hendaknya kita mengingat kembali tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita sia-sia. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha?" Apakah kalian ini mengira saya menciptakan kalian itu sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian itu mengira kalian itu tidak akan kembali kepada kita? Kalian semua akan kembalikan kepada kita. Maka di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waj'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Telah kami hiasi langit dengan keindahan-keindahan bintangnya, yang kemudian bintang tersebut kami jadikan sebagai pelempar untuk para syaitan, para syaitan. Dan kami sediakan, kami siapkan siksaan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Adzabas sa'ir. Sa'ir itu artinya menyala-menyala. Kemudian di tempatnya itulah di tempat yang paling seburuk-buruk. Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqan. Ketika mereka itu dilemparkan di neraka pada saat itu, sami'u laha sahiqan. Kalian akan mendengarkan bagaimana jeritannya yang paling buruk, wahia tafur. Sedangkan neraka pada saat itu bergejolak karena bahan bakar daripada neraka itu sendiri merupakan adalah manusia. Sehingga ketika manusia telah masuk, itu menjadi bahan bakarnya kemudian menjadi menyala-menyala. Al-Imam Qatadah Ibn Sanusi rahimahullahu ta'ala mengatakan, khalaqallahu ta'ala an-nujuma li thalath. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang. Ini penjelasan daripada ayat setelahnya. Ayat yang walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Pertama adalah zinatus sama, hiasan daripada langit. Yang kedua adalah rujumal lisyayatin, pelempar untuk bagi para syaitan. Yang ketiga adalah alamatun yuhtada fil barri wal bahri wal aqar, menjadikan tanda petunjuk di daratan atau di laut, wal aqar dan waktu. Maka waktu dipakai dalam hal masalah perbintangan. Nah, dari sini menafsirkan ayat walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Maka bukan bintang yang menjadi pelempar terhadap syaitan itu sendiri, tapi yang dimaksud di sini adalah bimasabiha, artinya adalah cahaya-cahaya bintang yang kemudian dilemparkan untuk para syaitan. Ini merupakan disebutkan imsilahnya adalah imsilah tamthili. Allah perumpamaan saja terhadap para syaitan. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini itu menjadi sangat keras sebab awalnya menjadi hiasan dunia yang kemudian dijadikan sebagai senjata oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melemparkan para syaitan. Maka cahaya bintang yang Allah Subhanahu wa taala gunakan kemudian dilemparkan kepada syaitan itu ketika juga diriwayatkan ketika naik para syaitan itu mencuri-curi kabar daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dalam ilmu akidah disebutkan raf-raf. Jadi para syaitan itu kalau mereka yang bekerja sama dengan dukun, kalaupun misalkan benar, itu biasanya kalau para ulama menjawab bisa jadi syaitan itu naik ke atas langit, kemudian dia mendengarkan mencuri-curi takdir-takdir yang Allah sudah sebutkan kepada manusia A, kepada malaikat. Yang kemudian dicuri, kemudian dijadikan sebagai bahan menyakiti seseorang. Nah, itulah disebut alam rof-rof. Ini kalau di bidang ilmu akidah.
Di ayat selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan tentang neraka yang seakan-akan bergejolak, bertanya kepada orang kafir, di mana Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan firman-Nya, takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin mubin. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Kita lihat ayatnya. Takadu tamayyazu minal ghaid, hampir terjadi, tafarraqa, terpecah-pecah itu neraka, minal ghaid, lantaran kemarahan, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, tatkala ketika dihadapkan, dipertemukan sekelompok-kelompok manusia, sa'alahum khazanatuha, penjaga-penjaga neraka bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, tidak ada peringatan bagimu, tidak datang rasul padamu. Qalu bala qad ja'ana nadhir, mereka orang-orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, betul, ada yang memperingati kepada kami. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna, tapi kami mendustakannya. Kemudian kami mengatakan tidak ada yang Allah turunkan itu sesuatu pun. Qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Kalian ini berada dalam kesesatan yang begitu besar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang masuk ke dalam neraka seakan-akan tidak berakal, seakan-akan tidak punya akal, tidak punya pikiran bahwasanya telah datang para rasul, tapi mereka tidak menyambutnya, mereka tidak menerimanya. Hidayah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka latahdi man hababta. Hidayah itu kembali kepada diri sendiri, kembali kepada akal rasional kita. Bahkan Nabi SAW menginginkan paman-pamannya masuk surga, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah karena keinginan daripada si manusia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka latahdi man ahbabta. Kalian, engkau Muhammad, tidak akan mampu memberikan petunjuk bagi engkau yang engkau cintai. Innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang yang takut dengan hal-hal yang gaib, dengan Tuhannya, lahum maghfirah, mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang kita baca ini, objek yang Allah Subhanahu wa taala lempar ke dalam neraka itu menurut Ibnu Katsir itu adalah bisa jadi adalah orang-orang yang fauj, orang-orang yang kafir dan berkelompok. Nah, dari ayat ini membuktikan juga bahwasanya akan masuk seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu berkelompok-kelompok. Sebagaimana host juga mengatakan tadi, almar'u ma'aman ahab. Seorang itu bersama yang dicintainya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan ahli ibadah bersama dengan ahli ibadah, ahli kufur dengan ahli kufur. Orang yang senang dengan puasa Senin Kamis, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bersama dengan orang yang senang puasa dengan Senin Kamis. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memasukkan neraka, memasukkan dalam surga itu bil fauj, dengan bergerombolan, dengan berkelompok-kelompok, sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Orang yang senang dengan membaca Al-Quran dikumpulkan dengan orang yang senang membaca Al-Quran. Maka yuhsyarul mar'u ma'aman seseorang dikumpulkan, digabungkan bersama orang yang dicintai. Nah, apa yang kita cintai? Cintai Quran,
Apa yang kita cintai, cintai agama kita. Apa yang kita cintai, cintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua kita dikumpulkan di bawah naungannya Nabi SAW. Maka ada doa Sayyidi Abdurrahman Ad-Daibai mengatakan, wahsyurna tahta liwa'ihi ghada. Kumpulkanlah kami dalam liwatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kemudian hari. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun." Dikumpulkan orang-orang yang telah berlaku zalim di dunia bersama dengan istrinya, bersama dengan anak-anaknya, teman-temannya, dan mereka apa yang mereka sembah. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul pertanyaan terhadap ayat ini. Siapa yang memberikan peringatan? Apakah Allah langsung yang memberikan peringatan? Maka pasti jawabannya adalah yang memberikan peringatan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau para rasul yang lain. Kalau kita peringatan kita adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi para rasul lain telah memberikan peringatan terhadap umat-umat terdahulu. Nah, jemaah yang dimulakan Allah, Al-Quran itu mensifati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita. Itu kata basyiron wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Apa makna daripada ini? Kata basyira, memberikan kabar gembira, itu khusus kepada orang mukmin atau itu khusus kepada orang beriman yang mengimani Nabi SAW, yang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad itu basyira, sangat lembut, sangat memberikan kabar gembira. Tapi kata nadhira itu adalah memberikan peringatan bagi orang-orang yang kafir. Dan banyak sekali ayat-ayatnya Nabi SAW yang disebutkan dalam sebuah hadis bagaimana beliau berdakwah memperingati kaum-kaum kafir Quraisy. Tetapi kaum kafir Quraisy itu tidak mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan in antum illa fi dhalalin kabir. Kalian ini berada dalam kesesatan yang begitu besar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali cacian yang Rasul sallallahu alaihi wasallam rasakan para nabi-nabi kita ketika datang memperingati kaumnya, malah kaumnya mengejek, mencela, menghina para nabi-nabi yang dimana membawa kebaikan. Bahkan sebutkan kata kaumnya Nabi Nuh alaihissalam bahwasanya Nabi Nuh itu sesat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala ya qaumi laisa bi dhalalatun. Saya ini enggak sesat, kata Nabi Nuh. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Tetapi aku ini, kata Nabi Nuh, merupakan rasul dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali diejek, seringkali dihina, bahkan pamannya sendiri pun menghina. Bahwasanya innahum la ya'buduna aba'ana. Mereka ini, kelompoknya Nabi Muhammad bersama Abu Bakar, tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang telah disembah oleh ayah kita. Maka Nabi SAW mengatakan, ayo kita berdebat, tapi berdebatnya dengan cara yang baik. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran? Qul inna au iyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Katakan Muhammad, ini diperintahkan langsung oleh Allah. Saya atau kalian, bisa jadi siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, inilah yang namanya muhawarah yang pernah Nabi SAW diskusikan, perdebatkan antara Nabi SAW dengan kedatangan tamu dari Nasr Najran terhadap kenabiannya Nabi Isa alaihi assalam. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-10 dan ke-12 di situ ada kalimat lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya ini semua angan-angan, kami ini berakal, kami ini mendengar, ma kunna fi ashabis sa'ir. Kita ini bukan orang-orang yang berlaku keburukan, bukan penghuni neraka. Nah, di sini kalimatnya ada kata lau, merupakan bentuk tamanni, pengharapan. Mereka mengharapkan untuk bisa beramal soleh di dunia, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan kedua kalinya. Makanya menggunakan kata lau. Apa itu lau? Artinya maknanya adalah seandainya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan para rasul yang kemudian mereka tolak para rasul tersebut, mereka malah menghina dan mengejek sehingga mereka tidak berakal.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu perumpamaan orang-orang yang kafir itu adalah mereka memiliki telinga tapi tidak berfungsi. Mereka punya mata tapi tidak berfungsi. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak melihat. Walahum udhunun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka ini seperti eh, hewan bahkan lebih sesat. Inilah orang-orang yang tidak menggunakan akalnya untuk dalam hal masalah agama. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu menekankan kita, umat muslimin harus berakal. Umat muslimin harus pintar, pintar dalam hal dakwah, pintar dalam hal kajian. Harus bisa mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam akidah kita itu tidak diimani dan tidak diakui bagi orang-orang yang hanya bertaklid buta saja. Kita harus tahu dalil. Kita akan paham apa alasan ulama membuat hukum ini. Apa alasan ulama membuat hukum ini. Agar apa? Kita mempertimbangkan. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memperdebatkan terhadap masalah ketuhanan orang-orang sebelum datangnya Islam. Seperti dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin." Ayo berikan saya dalil apa? In kuntum shodiqin. Kalau kalian memang benar-benar benar. Dalam Al-Quran menggunakan kias, metode-metode perdebatan. Ada kias aulawi, kias khalfi, dan kias silogisme yang lainnya. Sehingga Al-Quran menggunakan bagaimana misalkan membuktikan adanya hari akhirat. Adanya hari akhirat Allah Subhanahu wa taala menggunakan silogisme, menggunakan kias dalam Al-Quran, yaitulah kiasul ibtida. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Kalaulah Allah mampu untuk menciptakan kalian di awal kali dari ketiadaan, maka Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan kalian dari kematian. Ini bentuk daripada perdebatannya Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada saat itu orang-orang kafir Quraisy itu tidak mempercayai adanya Tuhan, tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mempercayai adanya Allah hanya sekedar di mulut saja, tapi tidak di hatinya. Sehingga Al-Quran itu banyak sekali metode perdebatan yang Al-Quran gunakan. Termasuk tadi kiasul ibtida alal ya'ad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk penyesalan orang-orang kafir yang mereka itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali dan digambarkan dalam ayat-ayat yang lain. Dalam As-Sajdah misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbi. Kalau kalian tahu para manusia yang masih hidup di dunia, kalian akan melihat orang-orang yang berlaku jahat di dunia. Mujrimuna nakisu ru'usihim. Mereka menundukkan kepalanya. Seraya kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana abasarna. Kami telah lihat Tuhan. Kami sudah tahu. Wasami'na dan kami telah mendengar. Farjina amal solihan. Kembalikan kami untuk beramal soleh. Tapi kesempatan tidak datang dua kali. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan semua azab, semua hukuman bagi orang yang berlaku keburukan selama di dunia. Jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Innahu 'alimun bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Dan rahasiakanlah, sembunyikanlah perkataanmu atau terang-terangkanlah. Innahu 'alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang berada pada hati, pada dada. Nah, di ayat ini juga setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia yang Maha Latif dan dia yang Maha Khabir. Latif itulah Maha lembut dan dia Al-Khabir, dia Maha mengetahui. Nah, di akhir ayat ke-14 kata Al-Latif dan Al-Khabir. Nah, kalimat ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat khabir. Apa itu khabir?
Pertama adalah Allah Subhanahu wa taala tahu amal kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengetahui proses amal kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal-hal yang melatar belakangi apa sebab kita melakukan hal tersebut. Itu Allah Subhanahu wa taala tahu semua. Sekalipun hal tersebut itu adalah secara tersembunyi dan secara terang-terang. Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara detail. Itulah kenapa ada perbedaan antara sifat al-khabir dengan sifat al-alim. Kalau al-alim mengetahui sesuatu yang Allah tahu endingnya apa. Itu al-alim. Tapi al-khabir tidak seperti itu. Maka eh, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya khabir terhadap orang-orang mukmin, tidak hanya mengetahui amalnya orang-orang mukmin, tetapi Allah Subhanahu wa taala khabir mengetahui dosa-dosa orang-orang yang melakukan baik di antara orang muslim ataupun orang-orang kafir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kafa bi rabbika bidunubi ibadi khabiran basir. Cukuplah Tuhanmu itu mengetahui dosa khabiran basir karena Allah memiliki sifat adalah al-khabir. Hal yang bisa kita ambil adalah kita akan bisa bersabar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dan kita bisa berusaha untuk mengubah takdir tersebut yang kemudian berada pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Kalau kita sudah tahu Allah itu al-khabir, apapun bencana yang Allah berikan kepada kita, pastinya kita perlu untuk tabah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah, kata Habib Umar. Kalau Allah senang cinta sama seorang hamba itu diuji. Diujinya dengan berbagai macam. Maka untuk sampai kepada tingkatan paling tinggi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu pasti dengan banyak proses percobaan, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai orang yang beriman di hadapannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua sifat ini itu berpasangan. Ada kata latif, ada kata khabir. Allah Maha mengetahui dan Allah bisa mengungkapkan semuanya. Itu sifatnya al-khabir. Sekarang timbul pertanyaan, lantas kenapa Allah Subhanahu wa taala masih menutupi aib kita? Jawabannya adalah Allah memiliki sifat latif. Kalaulah bukan sifat latifnya Allah, maka pastinya Allah Subhanahu wa taala akan mengungkapkan, mengemukakan semua aib-aib kita. Itulah kenapa kata para ulama termasuk Ibnu Katsir dalam kitab Mafatihul Ghaib mengatakan bahwasanya sifat al-latif itu harus al-khabir, sifat al-khabir itu harus al-latif. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala selanjutnya di ayat setelahnya والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi itu mudah untuk dijelajahi. Famshu fi manakibiha. Jalanlah di berbagai macam arah. Wa kulu mir rizki. Makan rezekinya Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Wa ilaihi nusyur. Sebab di saat itulah kepada Allah lah kalian itu dikumpulkan. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian itu merasa aman sedangkan Allah Subhanahu wa taala ada di langit yang dimana Allah Subhanahu wa taala ay yakhsifa bikumul ard. Bisa Allah Subhanahu wa taala ini membuat bumi ini menelan kalian. Fa idza hiya tamur yang kemudian dia terguncang. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba. Apa kalian merasa aman wahai orang-orang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala yang kemungkinan Allah bisa mengirimkan badai hasib. Hasib itu artinya adalah sesuatu yang badai debu. Itu namanya hasiban. Wasata'lamuna kaifa nadhir.
Maka engkau tahu bagaimana engkau ini, kalian orang kafir, mendustakan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sudah memperingati kalian. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Telah terjadi sebelummu, wahai orang-orang kafir, umat-umat sebelummu, Allah Subhanahu wa taala turunkan azab. Bagaimana dengan kemurkaannya mereka? Nah, di ayat ke-15, walladzi ja'ala lakumul arda dzalula, di dalam ilmu tafsir, ini kami pelajari di Azhar, itu disebut at-taskhirul kauni. Apa itu at-taskhirul kauni? Yaitu adalah ayat ini merupakan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam semesta tunduk kepada manusia agar manusia menjadikan alam semesta ini merupakan wasilah kebaikan. Jadi khidmatan lil insan, khidmatan lil khair. Kita menggunakan alam semesta ini untuk hal kebaikan, kemaslahatan, untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya Allah tidak menundukkan musakhir, tidak menundukkan alam semesta ini untuk khidmah terhadap manusia, bisa jadi alam semesta ini telah menelan kita. Terjadi banyak bencana yang lebih dahsyat daripada sebelumnya. Tetapi menurut para ulama, adanya taskhir kauni atau adanya Allah Subhanahu wa taala menundukkan langit alam semesta ini, tujuannya hanyalah kita ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Famshu fi manakibiha, berjalanlah. Artinya di sinilah cari rezekimu. Cari, bekerjalah. Wa kulu mir rizki, dan makanlah daripada rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Doa ilaihi nusyur, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala merupakan dalil bahwasanya seseorang butuh untuk melakukan usaha ketika ingin mendapatkan rezekinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan atau membarengkan antara kata wa kulu min rizki dengan famshu fi manakibih. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian harus berusaha dulu baru kamu mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha dengan doa sesuatu yang dianggap sebagai tawakal. Oleh karena itu, tawakal yang benar adalah tawakal yang dibarengi dengan adanya usaha manusia. Berbeda halnya ketika kita berada di dalam kondisi yang tidak bisa lagi melakukan sebuah usaha kecuali doa. Kalau nggak ada lagi bisa usaha kecuali doa, maka kita berdoa. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan, menciptakan akibat tanpa ada sebab atau karena ada sebab. Itulah kata para ulama, tawakal itu terjadi ketika semua proses dan hasilnya telah kita lakukan. Dan ini disebutkan juga oleh Al-Imam Mutawalli Syarawi, wal qulubu tatawakkal ba'da juhudil insan. Hati harus tawakal ketika kita sudah berusaha. Apapun hasilnya, tawakalnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tawakal yang benar itu harus dengan adanya usaha. Nabi SAW juga bersabda apa? Lau annakum kuntum tuwakkiluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruziktum kama tarzuqut tayra tagdu khimasa wa taruhu bitana. Apa arti hadis ini? Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baik tawakal, maka tentu kalian akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana burung diberikan rezeki. Kenapa burung diberikan rezeki? Kata Nabi SAW, ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Burung yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai contoh makhluk yang paling bertawakal, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan burung tersebut rezeki. Akan tetapi burung tersebut tetap melakukan dengan usaha terbang di pagi hari yang kemudian kembali bitana dalam keadaan tidur karena sudah mendapatkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bukanlah sesuatu yang dianggap tawakal itu kalau kita mengharapkan hasil namun kita hanya diam dan tidak bergerak. Perlu kita untuk bergerak. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, famshu fi manakibih.
bergeraklah, goyang kita. Kita harus berjalan di semua apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya itu mengingat Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu mengatakan, "Safir tajid iwadan amman tufarikuhu." Bermerantaulah, pergilah dari rumahmu, dari tempatmu. Kamu akan menemukan penggantinya yang lebih baik daripada orang yang kau pisahkan. Fa inna ladidal aishi fin nasabi. Kenikmatan sebuah hidup itu ketika kita sudah dapatkan hasil daripada kita sudah usaha. Makanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu merantau di umur 9 tahun. Ketika sudah menghafal Al-Quran, dibiarkan sama ibunya untuk menuntut ilmu. Maka anak-anak kita yang sedang belajar di luar negeri sana, hanya hubungan wifi, yaitu doa, hubungan yang paling terkuat yang Allah buat antara seorang anak dengan ibunya. Maka biarkan anak-anak kita berangkat, merantau, berjalan mencari rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ke-15 ke-16 membahas tentang aamintum man fis sama, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, mereka berpendapat bahwasanya ini ayat merupakan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu keberadaannya di langit. Sebagian para ulama mengatakan tidak. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak berada di langit. Tapi kalimat bahwasanya Allah itu ada di langit itu merupakan tafsiran bentuk tingginya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada masalah. Ini hanya perbedaan para ulama tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab menurut ulama yang lain, yang termasuk ulama-ulama kami di Azhar, itu berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki zat ghairu mutahayyiz fi makani. Artinya tidak memiliki tempat, tidak bertempat. Karena kalimat kata di mana Allah itu adalah kalimat yang cocok kepada makhluk, tidak kepada khaliq, tidak kepada pencipta. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat, lah taja ila makan. Pasti akan butuh terhadap sebuah tempat. Itulah kenapa para ulama-ulama kami termasuk di Azhar berpendapat bahwasanya Allahumma kana wala makan. Allah itu ada dan tidak bertempat. Bentuk keberadaannya Allah hanya dibuktikan sebagai bukti aja. Tapi hakikatnya kita tidak bisa mengetahui. Saya kira seperti itu bentuk daripada tafsiran ayat ini. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Kalian mengetahui bagaimana kalian itu mendustakan uh, adanya pemberi peringatan yang Allah berikan kepada kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini yang di atas tadi, yang kita sebutkan tadi, kalau seandainya Allah pengen berkehendak untuk memberikan azab, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan azab. Tetapi Allah telah mencontohkan, memberikan rahmatnya sebelumnya, yang sebelumnya lagi Allah sudah berikan azab. Jadi kadzdzabal ladzina min qablihim. Allah menurunkan azab bagi orang-orang yang mendustakan para nabi sebelum Nabi Muhammad, tujuannya untuk di kemudian hari orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang ada di kafir Makkah, mereka mengetahui, mereka mengambil pelajaran. Tetapi apa? Sata'lamuna kaifa nadhir. Mereka tidak mau, mereka tidak menginginkan terhadap adanya pemberi peringatan. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau ila at-tayri fawqahum shaffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir." أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. Tidaklah mereka itu melihat ada seekor burung mengepakkan sayapnya wayaqbid, kemudian menutupnya, mengatupkan sayapnya itu. Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menghalanginya, tidak ada yang bisa menahannya kecuali Allah. Terbangnya seekor burung, sekalipun mereka ini menutupkan
sayapnya, Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, masih menjaganya dia untuk terbang. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu sekalipun mereka itu memiliki sayap tidak akan terbang dan tabiatnya tidak akan terbang. Nah, ini salah satu kemuliaannya Allah. Di ayat ini, ma yumsikuhunna illar rahman. Tidak ada yang menjaga, tidak ada yang mengunci terbangnya seekor burung itu kecuali Allah. Sebab ada hewan-hewan yang lain yang kemudian mereka bersayap, sekalipun mereka mengatukkan sayapnya, mengibarkan sayapnya, tidak akan bisa terbang. Sebab tidak ada yang menjaga kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama termasuk Ibnu Katsir radhiyallahu anhu wa arda. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ayat ini merupakan gambaran tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian digambarkan dengan perumpamaan burung-burung yang terbang. Seandainya mereka itu tidak bisa tidak karena Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti mereka itu tidak akan bisa terbang. Oleh karena itu, ya kita kembali lagi memikirkan bahwasanya betapa banyak Allah Subhanahu wa taala ciptakan hewan yang kemudian mereka bersayap seperti ayam atau bebek dan lain-lainnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk hewan-hewan tersebut bisa terbang. Ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajju fi utuwi wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim." Siapakah yang memberimu rezeki kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tahan itu rezeki? Siapakah bahkan mereka itu mukibban ala wajhi, terlalu sombong terhadap apa yang Allah sudah kasih. Balajju fi utuwi wa nufur. Mereka menjauhkan diri daripada keburukan. Mereka menjauhkan diri daripada kebenaran. Ini di ayat ke-21. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah orang-orang yamshi mukibban ala wajhi, berjalan kemudian mereka ini menggerakkan badannya berjalan dalam keadaan tunduk di hadapan wajahnya, atau mereka yang berjalan dalam keadaan tegap lurus. Afamay yamshi mukibban ala wajhi ahda, itu lebih benar. Amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menanyakan secara pertanyaan ingkar bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu rezeki? Rezeki menurut agama kita itu apa? Rezeki menurut agama kita, para ulama menjawab kullama yuntafa'u bihi wala yanqati. Semua yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Semua yang sudah dipakai sama manusia itu adalah merupakan rezekinya. Adapun yang mereka tidak memanfaatkan dan tidak menggunakannya, maka itu bukan dianggap sebagai bagian daripada rezekinya. Apa yang kita makan hari ini, apa yang kita gunakan hari ini, apa yang kita hirup hari ini, itu merupakan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki kita. Makanya kadang-kala seringkali ada tamu datang ke rumah kita. Nah, itu menurut ulama dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati 'Allamil Ghuyub, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi mengatakan, yang datang tamu ke rumah kita itu sebenarnya bukan mengambil rezeki kita, tapi mereka datang untuk mengambil rezekinya. Bisa jadi harta kita kotor, kemudian itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pensuci untuk orang yang memiliki harta tersebut. Yang kemudian tamu tersebut datang mengambil haknya. Itulah kenapa harta kita wa yuzakkihim, hendak untuk disucikan. Nah, bentuk pensucian harta menurut agama kita adalah dengan zakat, infak, dan sedekah, termasuk ikramut tuyuf, memuliakan yang namanya tamu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mutawalli Sya'rawi, salah satu ulama paling besar di Mesir, ulama tafsir, itu mengatakan membagikan harta itu apa? Al-malu huwa adna darajatir rizq. Harta atau uang itu merupakan paling rendah derajat kerezekiannya. Wal afiyatu a'la darajatir rizq, dan kesehatan merupakan rezeki yang paling tinggi. Wal ibnu saleh, atau anak yang soleh, adalah tamamur rizq,
rezeki yang paling utama. Wa ridallahi subhanahu wa ta'ala itmamu kulli syai'in anil rizki. Dan ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih sempurna terhadap apa yang sudah Allah berikan, rezeki yang sudah diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka hendaklah kita banyak-banyak meminta keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan sesuatu tapi tidak ridho. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala ridho tapi tidak mentakdirkan segala sesuatu. Jawaban ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Ini sebenarnya hanya misal. Bahwasanya tafsirannya adalah orang-orang kafir ketika mereka berjalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka diumpamakan adalah mereka menundukkan kepala mereka seakan malu di hadapan Allah, seakan takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang beriman, yahdi ahda amma yamshi sawiyan, mereka berjalan tegap seakan bahwasanya inilah bukti bahwasanya engkau, saya cinta engkau ya Allah, saya telah melakukan kebaikan di hadapanmu ya Allah, maka saya tidak pernah takut terhadap apa yang telah Allah engkau berikan kepada kami. Tafsiran kedua juga mengatakan di ayat ini itu merupakan kondisi bagaimana di hari kiamat nanti. Tatkala ketika orang-orang kafir akan pasti takut terhadap hari kiamat, sedangkan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak takut dengan adanya hari kiamat. Jadi mereka seakan-akan berjalan dengan keadaan tegap, apapun yang terjadi ini semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain itu mengatakan alladzina yuhsyaruna ala wujuhim jahannama ulaika syarrum makanan wa adallu sabila. Bentuk bahwasanya manusia yang kufur ketika dikumpulkan di neraka si'at wujuh, buruk dia punya muka, buruk dia punya rupa, yang kemudian rupanya itu diseret oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada tempat yang paling sangat buruk. Maka inilah yang digambarkan dalam Al-Quran bagaimana orang-orang kafir, perumpamaan-perumpamaan tersebut. Mana Al-Quran juga mengatakan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada saat itu ada manusia nampak warna mukanya atau wajahnya itu terang benderang, dan pada saat itu juga ada manusia wajahnya itu dalam keadaan kegelapan. Nah, ini adalah perumpamaan orang yang beriman dengan orang yang kafir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Katakanlah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah menjadikan pendengaran untuk kalian, wal absara, dan mata pada kalian untuk melihatkan, wal af'idah, dan hati, fuad, hati nurani, qalilan ma tashkurun, tapi sedikit di antara kalian itu hanya bersyukur. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qira'a Ya'qub mengatakan tad'un atau tadakkarun itu tadkurun. Maka di sini ayatnya Allah Subhanahu wa taala dara'akum, menjadikan kalian itu beranak pinak di dunia ini. Nah, kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Bahkan disebutkan lagi di ayat setelahnya itu, dan mereka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kapan mata hadzal wa'd? Kapan hari kiamat ini datang? In kuntum shadiqin, kalau kalian itu benar. Qul innamal ilmu indallah, bahwasanya pengetahuan, keilmuan, mengetahui segala sesuatu yang bukan takdir, itu Rasulullah SAW tidak mengetahui. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Maka tentang hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala ketahui. Wa inna ma'ana nadhir mubin. Hanya saya ini, kata Nabi SAW, hanya memberikan peringatan kepada kalian.
Maka tatkala ketika azab pada saat itu nanti datang, ini digambarkan ketika di zaman yang akan datang, di hari kiamat nanti, si atujuhum, bu wajahnya itu menjadi apa namanya buram karena adanya azab tersebut. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang kamu minta-minta selama ini. Baik. Jamaah ini mulakan Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada ayat ini itu adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu beranak pinak sehingga dia menyebar di berbagai macam belahan bumi ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa demikian apapun itu semuanya akan dikembalikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Mereka orang-orang kafir, kapan hari kiamat ini datang? Kapan hari kiamat ini datang wahai Muhammad? Coba buktikan bahwasanya ada kiamat. Nah, ini seringkali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diuji, diberikan pertanyaan terhadap bukan kuasanya. Orang-orang kafir sengaja melakukan hal tersebut untuk mencari kesalahan atau kekurangannya Nabi. Dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad itu tidak bisa dicela karena dengan kesempurnaannya dia Al-Amin. Sebelum adanya Islam bahkan beliau diakui sebagai Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Kemudian dia mengaku Nabi, dilihat dari keturunannya keturunan baik-baik semua. Bapak ibunya bukan pelaku zina, bapak ibunya bukan pelaku kejahatan. Bahkan bapak ibunya tidak menyembah berhala. Sehingga orang-orang kafir ketika ingin mencela Nabi Muhammad SAW dengan bahwasanya kamu itu anaknya ini, itu nggak akan bisa. Nggak akan bisa itu Nabi SAW itu dicela, dicari keburukannya melalui silsilah keturunannya, melalui aib keturunannya. Nabi tidak pernah. Karena Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keturunannya. Dari bapak-bapaknya itu semuanya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kitab Al-Barzanji itu disebutkan tarakus sifaha hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ul amjada sunan lismi tarakus sifaha falam yusibuhum ma'ar min adamin wa ila abihi wa ummi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga kemuliaannya Nabi Muhammad dari segi nasabnya. Tidak hanya ilmunya, dari segi nasabnya. Bahwasanya bapak-bapaknya semuanya bukan penyembah berhala. Hafizul ilahu karamatan li Muhammad. Tarakus sifaha falam yusibuhum ma'ar, meninggalkan keturunan-keturunannya Nabi SAW, kakek neneknya ini meninggalkan keburukan, meninggalkan kemaksiatan, bahkan hal-hal yang dianggap tercela pada saat itu keturunan-keturunan Nabi SAW, kakek-kakeknya itu meninggalkan hal tersebut, bahkan tidak menyembah berhala. Makanya kenapa namanya bapaknya Nabi SAW disebut namanya Abdullah. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di ayat ini kaum musyrikin senantiasa sering untuk menantang Nabi Muhammad SAW agar menunjukkan kapan sih azab ini muncul, kapan azab ini datang, kapan azab ini bisa kita rasakan. Jadi azab-azab ini yang Nabi SAW selalu ancamkan kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir justru menantang dengan coba turunkan sekarang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih memiliki maksud tertentu. Ada saatnya kita dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah merupakan azab yang sangat-sangatlah pedih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua bentuk azab yang Allah berikan kepada kita ketika kita berlaku dosa. Ketika kita melakukan sebuah keburukan, kejahatan, kejelekan, maka ada dua hal yang kita bisa dapatkan. Pertama, dosa di akhirat, dosa di dunia. Yang kedua, dosa di akhirat. Kalau dosa di dunia ini, bentuknya biasanya adalah ujian. Agar kita semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau kita tidak mendapatkan apa-apa saja, maka tunggu pembalasannya di akhirat kelak. Nah, inilah sebagaimana orang-orang kafir Quraisy. Mereka mendapatkan kenikmatan, padahal mereka tidak sadar bahwasanya azabnya Allah Subhanahu wa taala itu menanti mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan mendapatkan azab bagi mereka yang kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat setelahnya, "Falamma ra'aw zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un." Tatkala ketika mereka melihat azab pada hari kiamat itu, si'at wujuhul ladzina kafaru, wajah mereka itu muram. Kemudian dikatakan, inilah azab yang kalian ini minta.
Kata Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memberikan isyarah di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan azab di dunia, tapi Allah mau memberikan azab yang begitu pedih. Karena mereka sangat membangkang, bahkan masalah ketuhanan mereka tidak menerima hal tersebut. Sehingga ketika datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menolak, mereka menantang terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya kita mentadabburi ayat ini dengan memperbanyak bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan azab tersebut agar kita terhindar daripada apa-apa yang Allah sudah janjikan kepada orang-orang yang berlaku kekafiran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Wajah kita ini bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bercahayanya karena apa? Kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, kita banyak membaca Al-Qur'an dan kita banyak berwudu untuk melakukan ibadah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adabin alim." Qul huwa ar-rahmanu amanna bih wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan Muhammad, kalau tahukah kamu jika Allah Subhanahu wa taala itu mematikan aku, kata Muhammad, dan bersama aku atau orang-orang yang dikasihnya, apa rahimana fama yujirul kafirina, maka siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah di surah Al-Mulk ayat ke-28. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan Muhammad bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan Ar-Rahmanu aman Nabi, merupakan pemberi kasih sayang yang kemudian kami ini beriman kepadanya. Wa alaihi tawakkalna, dan kepada Allah kami bertawakal. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Engkau akan mengetahui siapa yang dalam keadaan kesesatan yang nyata. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Katakan Muhammad, kalau kalian orang-orang kafir melihat ada air yang tidak mengalir, famay ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang mendatangkan air tersebut? Nah, di sini memberikan pertanyaan, itu disebut daripada istifham ingkar. Itu adalah yang dimaksud di sini adalah air Zam-Zam atau air-air yang berada di kota Mekah pada saat itu. Apa itu air yang ada di kota Mekah pada saat itu? Yaitu adalah air-air yang pada saat itu di kafir Quraisy tidak mengalir sama sekali. Yang kemudian yang berhasil mengalirkan hal tersebut yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya mengingat Nabi Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an di Sungai Nil itu pernah terjadi kekeringan yang begitu dahsyat. Bahkan sampai harus ada tumbal perempuan cantik di Mesir sana untuk kemudian dimasukkan ke dalam Sungai Nil, dibuang ke Sungai Nil. Kemudian apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang gubernurnya Mesir, mengadu kepada Umar bin Khattab, ya Sayyidina Umar, orang-orang Mesir ini zalim, mencari perempuan kemudian dibunuh, dilempar ke Sungai Nil agar Sungai Nil itu mengalir. Kemudian apa kata Sayyidina Umar? Kalau begitu saya mengirimkan surat kepada Sungai Nil. Akhirnya Sayyidina Umar menuliskan segala sesuatu itu. Dan ini disebutkan dalam kitab Syama'il Turmudi. Al-Imam Abi Aisyah Turmudi menuliskan, kalau kalian, wahai sungai, mengalir karena Allah, mengalir. Tapi kalau kalian mengalir bukan karena Allah, jangan mengalir. Di sini seakan-akan mengancam, Sayyidina Umar bin Khattab mengancam Sungai Nil. Yang kemudian surat tersebut, Umar bin Khattab itu melemparkan surat tersebut. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya Allah, dammir a'da'ad-din. Hancurkan musuh-musuh agama. Musuh-musuh agama di sini apa? Yaitu adalah syaitan-syaitannya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu. Saya serahkan kembali kepada moderator. Wallahu a'lam bimurad. Fadhal. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Aqil yang telah memberikan paparan tafsir
surat Al-Muluk, Masya Allah, Alhamdulillah, kurang lebih 1,5 jam kita mendengarkan, Subhanallah. Ini seperti kita mendengarkan kuliah tafsir hadis di UIN, 1 SKS atau 2 SKS, Ustaz. Masya Allah. Arfakil alumni UIN juga, Ustaz. Jadi Masya Allah, ini Subhanallah, kita pada pagi hari ini mendapatkan kajian tafsir yang kalau bisa dibilang ini kita pagi-pagi ini sudah kenyang sekali, Ustaz, walaupun belum sarapan, Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Ustaz Muhammad Akil, memang tadi kenapa Al-Fagir sebutkan hadis almarhum aman habba, karena memang kita di Notaris Muslim Indonesia ini memiliki panggilan yaitu sahjan atau sahabat jannah. Jadi kita saling menyapa yaitu sahabat jannah. Karena sesuai hadis Nabi tadi, kita akan didekatkan kepada orang-orang yang kita cintai. Jadi makanya panggilan ini adalah panggilan kita untuk kita bersama di dunia dan juga kita bersama di surga nanti, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sudah banyak, ada beberapa pertanyaan, Ustadz, dari sahabat jannah semuanya. Mungkin pertama itu bisa pertanyaan langsung dulu, tidak chat. Jadi kami mohon kepada sahabat jannah untuk bisa silakan bertanya langsung. Jadi kalau ada yang bertanya langsung, kalau misal belum ada, nanti baru kita tanya, kita bahas chat, pertanyaan dari chat. Silakan sahabat jannah, bisa angkat tangan atau hidupkan mic-nya, unmute mic-nya. Ini ada pertanyaan langsung, Ustaz, dari Ibu Ira Herawati. Jadi kita lebih enak berdiskusi langsung, Ustaz, ya. Nggak apa-apa, Ustaz, ya? Assalamualaikum, host. Iya, silakan Ibu Ira Boleh bertanya Herawati. langsung? Boleh, silakan Ibu Iya, Herawati, ya, saya Rusni dipersilakan. Buhaira. Ibu namanya dari mana, notaris mana? Ya, Atau saya dari mana? Rusni Buhaira, Wilker Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Oh, Masya Allah, Makassar. Masya Iya. Allah. Ya, dipersilakan. Pertanyaan pertama langsung saja terkait dengan apa yang Pak Ustadz sudah sampaikan, luar biasa menurut saya. Istilah Pak Host bahwa pagi-pagi kita belum sarapan, tapi kita alhamdulillah sudah kenyang. Alhamdulillah. Pertanyaannya Masya Allah. adalah mohon Alhamdulillah. penjelasan Pak Ustadz, siapa sebenarnya Zulkarnain yang diriwayahkan di dalam Al-Mulk. Yang kedua adalah sekalipun mungkin memang tadi pembahasan Pak Ustadz belum sampai di terkait dengan perumpamaan harta dan anak sebagai perhiasan dunia, tetapi izin untuk saya bertanya bahwa makna dari perumpamaan harta dan anak sebagai perhiasan dunia. 2 saja cukup, Pak Ustadz. Syukron. Baik, baik. Syukran. Jazakillah, Ibu Ira Herawati. Ya, Lurus, baik. Terima lurus, kasih. host. Tadi yang Pak, bertanya tadi Bu Iya. Rusni. yang pertama Bunda Rusni Buhaira dari Makassar. Makassar, ya. Syukron, Bu Baik. Makassar. Muslina Dewi. Ira Herawati. Izin. Baik, langsung Ustadz Akil dipersilakan untuk dijawab. Ya, pertama Zulkarnain itu tidak disebutkan dalam Zulkarnain. surah Al-Mulk. Itu tidak ada dalam surah Al-Mulk. Yang ada diceritakan dalam surah Al-Mulk itu sebenarnya kisahnya adalah Qarun. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard." Kata khosafa itu artinya adalah menelan. Jadi kita kenal sejarah, cerita, kisah dari Qarun yang dengan kesombongannya mengatakan dan digambarkan dalam Al-Quran, "Qul innama utituhu ala ilmin indi." Saya ini dapat harta karena pengetahuan saya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi karena kesombongannya inilah Allah Subhanahu wa taala fakhasifa yakhsifa bikumul ard. Apa namanya, menelankan semua hartanya Qarun ini. Yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Nah, itu pertama. Jadi kalau di Zulkarnain itu ada cerita di surah Al-Kahfi di juz 16 halaman kedua tuh. Yas'alunaka antil qarnain. Terus atwa'alaikum min dzikra ila akhir. Nah, kalau Zulkarnain, saya sedikit sejarah saja bahwasanya Zulkarnain menurut para ulama dan jumhur mufassirin itu bukan nabi. Sekalipun sebagian mengatakan itu adalah nabi. Tapi pada dasarnya dia ini
Sebagian mengatakan bahwa seorang pemimpin yang kemudian nanti akan melawan Ya'juj dan Ma'juj ila akhir. Itu merupakan kisah yang masyhur yang hanya terkenal di dalam surah Al-Kahfi. Yang kedua adalah terhadap tentang perhiasan dunia. Jadi walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Allah itu Subhanahu wa taala itu memberikan hiasan tidak hanya kepada dunia, yaitu dengan bimasabihanya, dengan bintang-bintangnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan perhiasan terhadap manusia itu banyak. Seperti dalam Al-Qur'an di surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul hisab." Dihiaskan pada manusia linnasi hubbus syahwat, keinginan kepada segala sesuatu. Jadi kita ini memiliki nafsu. Nah, itu perhiasan kata Allah Subhanahu wa taala. Pertama perhiasan. Pertama adalah nafsu, hubbus syahwat. Kepada apa? Perempuan, harta, anak-anak kita itu merupakan semua bentuk daripada zinahnya Allah Subhanahu wa taala. Zinah itu artinya perhiasannya Allah Subhanahu wa taala. Wal qanatir atau air yang mengalir ke rumah-rumah kita ini, sungai, itu merupakan perhiasannya manusia. Dan kemudian apa namanya? Al khail musawwama. Khail musawwama itu adalah hewan ternak yang kita bisa pakai tunggangi seperti kuda. Kalau sekarang mungkin mobil atau motor, itu dianggap sebagai zinatul nas atau hiasan pada manusia. Nah, sebenarnya gini Bapak Ibu yang dimulakan Allah. Allah Subhanahu wa taala itu memperingatkan kita terhadap masalah zinatul hayatid dunya. Terhadap bagaimana kita memperhatikan atau mengelola perhiasan kehidupan dunia ini. Tadi perhiasan kehidupan dunia misalkan anak, harta dan semacamnya. Nah, di dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Anak-anak, harta-harta itu merupakan zinatul hayatid dunya atau dianggap perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaba. Tetapi hal-hal yang dianggap as-sholih, baik itu anaknya, hartanya yang bagus, maksudnya hartanya dari harta yang halal, itu lebih bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagusnya apa? Bukan hanya sekedar di pandangannya Allah saja, tetapi dia mendapatkan pahala. Rezeki yang kita dapatkan dalam keadaan halal, kemudian dimakan anak-anak kita, kemudian kita simpan misalkan, kita simpan, kita tabung, itu tidak hanya sekedar apa namanya profit buat kita secara duniawi, tapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menurut para ulama itu mendapatkan pahala. Sebab apa? Tujuannya kemaslahatan untuk duniawi dan untuk ke ukhrawi. Nah, saya ingat Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, "Fa inna fi hadhil hayatid dunya al-mar'atu salih atau al-ibnu salih." Tujuan kita tinggi, kita ini hidup di dunia. Itu kata Imam Syafi'i. Itu dua. Pertama adalah mendapatkan istri yang salihah. Yang kedua adalah mendapatkan anak yang saleh. Sebab ketika kita meninggal, anak, harta dan semuanya, tidak ada lagi manfaatnya. Disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, ketika orang sudah meninggal atau ketika sudah di hadapan Allah, tidak bermanfaat lagi harta kita, tidak bermanfaat lagi yang namanya anak-anak kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha, kecuali mereka yang datang di hadapan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Nah, apa maksud daripada biqalbin salim? Yaitu di mana anaknya sering mendoakan kepada orang tuanya, selalu berkoneksi, selalu berhubungan terhadap orang tuanya. Ya, saya kira seperti itu makna daripada anak itu merupakan zinatul hayati dunia, perhiasan terhadap kehidupan dunia. Baik, baik Ustadz, Masya Allah. Sedikit juga Al-Fagir tambahkan, Bunda Ira Herawati, dalam hadis Nabi Bunda Rusli, Pak. disebut, oh Bu ya, Bunda disebutkan ad-dunya mata wa khairu mata al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Jadi semoga sahajan semuanya di sini menjadi istri-istri yang soleha, insya Allah, untuk suami-suaminya. Amin. Dan makin disayang kalau ikut kajian-kajian seperti ini, insya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, tadi ada Bunda Dewi Muslina mungkin mau bertanya ya, Bunda Dewi Muslina.
Notaris PPAT Daerah dulu Kabupaten Bogor? ya. Enggak. Daerah dulu. Saya Oh, cuma bukan. menjelaskan tadi Bunda Rusni, bukan Bunda Iya, Ira. iya, Sekarang Oh, Bunda saya maaf, juga Ira maaf, mau mau, maaf. bertanya. sekarang Bunda Bunda Rusni, Ira mau maaf. bertanya. Bunda Ira, Iya, Fadol, Bunda iya. Ira, iya, Terima kasih dipersilakan. Pak Alatas. Ya, saya Andi Ira Herawati, Wilkernya Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Ya, tadi mau bertanya ini sedikit Pak Ustadz. Tadi dijelaskan nanti manusia dikumpulkan dengan kelompok-kelompoknya. Jadi bagaimana Pak Ustadz kalau orang yang banyak kelompoknya, gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, rezeki itu, ini tentang rezeki. Rezeki itu semua yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Jadi yang tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan itu bukan rezeki. Bagaimana kalau kita mendapatkan penghasilan uang ceritanya Pak Ustadz? Yang kita dapatkan itu kan kalau menurut kita itu rezeki, tapi kalau belum kita gunakan berarti belum rezeki ya Pak Ustadz. Iya, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Syukron. Baik, syukran. Terima kasih Bunda Ira. Izin Ustadz, karena memang pertanyaan ini banyak, jadi mohon biar dipersingkat jawabannya. Karena ini Masya Allah, yang chat juga masih banyak. Pertanyaan pertama tadi apa sih? Saya lupa. Maaf. Bunda bisa diulang, Iya, Bunda? manusia dikumpulkan dengan Oh, oke. kelompok-kelompoknya ya. Iya. Oke. Jadi pertama, ini Kelompok, masalah rezeki dengan berkelompok-kelompok. Banyak masalah rezeki dengan masalah kelompoknya. berkelompok-kelompok. Jadi sesuai dengan tadi hadis Nabi SAW, almarhum ma'aman, seseorang itu bersama dan dicintai. Nah, Nabi SAW itu selalu mengatakan dalam sebuah hadis bahwasanya seseorang itu dikumpulkan itu memang sesuai dengan kebiasaannya. Makanya kenapa kita ini kalau kita mau dikumpulkan dengan orang-orang baik dalam hal masalah agama itu alaikum bisawadil a'dham, kata Nabi. Hendaklah kalian itu ikut kepada pendapat ijma, pendapat jumhur. Jadi perbedaan-perbedaan pendapat ulama terhadap masalah ibadah, akidah, furu dan semacamnya, hendak kita tuh yang jumhur aja, yang ijma aja. Supaya apa? Biar kita tidak terhindar daripada kesalahan berpendapat. Itu pertama. Jadi dalam hal ibadah, taklid itu penting, tapi kita harus juga mengetahui dalilnya apa. Setelah kita taklid, kita lihat taklidnya siapa. Siapa yang kita ikuti. Apakah dia ulama jumhur apa bukan? Nah, ulama jumhur itu apa? Ulama jumhur itu ada 4 mazhab fikih yang kita kenal. Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. 4 itu yang kita bisa ikuti. Nah, semua disebut sebagai mujtahid mutlak. Kesalahannya apapun, itu dianggap sebagai sebuah kemaslahatan. Itu menurut Nabi SAW dalam hadis itu, alaikum bisawadil a'dham. Pegang kuat itu untuk berjamaah. Yang kedua, eh, apa tadi tentang hak rezeki. Nah, adapun rezeki yang kita tidak gunakan, kemudian kita simpan, sesuai dengan tadi yang surah Kahfi tadi, wal baqiyatus sholihat, hasil daripada yang rezeki dan anak-anak kita ini, yang kemudian kita kelola dengan baik. Rezeki di sini bukan sesuatu yang dihabiskan, tapi dimanfaatkan. Dimanfaatkan bentuknya bisa menjadi saham, profit buat kita pribadi. Kita simpan untuk kedepannya besok mau makan apa dan semacamnya. Nah, itu maksud daripada kullu ma yuntafa'u bi, segala sesuatu yang dipakai oleh manusia, dimanfaatkan sama manusia itu, uang pun sekalipun kita dapatkan, kita tidak habiskan, kita simpan untuk anak-anak kita, itu merupakan manfaat buat kita. Saya kira seperti itu. Baik, baik Ustadz, izin kita membacakan dulu pertanyaan dari chat. Silahkan. Ini dari Bunda Niar, dari Niar Ummu Muhammad, ya. Izin tanyakan gimana dengan ayat Ar-Rahmanu ayat 5 kalau tidak salah. Apakah ini Allah sendiri mengatakan bahwa keberadaan beliau berada di Arsy? Apakah kita mengingkari ayat perkataan Allah ini dengan tadi Ustadz mengatakan Allah tidak bertempat? Fadhol Ustadz. Ini persoalan Ar-Rahman Al-Arsy Istawa ini begitu panjang ya pembahasannya. Tapi saya cuma mau kembali kepada 4 hal dalam hal masalah menafsirkan ayat. Pertama adalah ada ayat yang cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ada ayat yang cuma ulama yang tahu. Nabi SAW dan para ulama yang tahu. Ada ayat yang diketahui sama orang Arab. Ada ayat yang diketahui masyarakat umum. Seperti kita ini manusia umum. Orang-orang Indonesia, orang-orang non-Arab. Itu kita tahu tuh. La ilaha illallah itu apa. Sudah paham. Orang-orang Arab juga begitu paham. Tapi kalau orang Arab kita tanya. Kalau kita tanya misalkan kul huwallahu ahad.
esensi daripada qul huwallahu ahad, orang Arab tahu, tapi orang non-Arab tidak tahu. Kemudian ada lagi yang mengatakan juga apa makna daripada misalkan surah-surah hukum dalam Al-Quran, wasariku wasariqatu faqatu aydiyahuma, pencuri laki-laki dan perempuan itu potong. Siapa yang tahu itu? Orang Arab tidak tahu, tapi ulama yang tahu. Hal-hal yang bersifat sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran, menurut jumhur mufassirin itu kembali kepada tafwid. Apa itu tafwid? Digantungkan semua maknanya kepada Allah. Adapun yang mengatakan bahwasanya Allah itu di arsy, oke, Allah di arsy. Tapi esensi arsy itu kita nggak tahu di mana. Summastawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa. Kata istiwa itu begitu maknanya itu luas sekali. Saya sebutkan maknanya pertama. Istiwa itu bisa bermakna jalasa, duduk. Saya lagi istiwa. Ini namanya duduk. Istiwa bisa bermakna tamamul idrak. Itu bisa bermakna apa namanya, bukan sebuah tempat, tapi ya itu sesuatu kelekatan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itu istiwa. Atau istiwa itu artinya la qahar, artinya menaklukkan. Allah memiliki kerajaan. Seakan-akan digambarkan arsy itu seperti kursi. Baik. Ada memang para ulama, termasuk misalkan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, itu mengatakan bahwa Allah itu istiwa di arsy. Istiwa artinya Allah memiliki arsy. Allah berada tempat di arsy. Tapi sekarang pertanyaannya, dan ini ulama rasional mengatakan, kalau Allah butuh tempat, berarti Allah butuh terhadap sesuatu. Sedangkan Allah itu la yastaghni an syai', tidak butuh terhadap segala sesuatu. Itu tidak butuh terhadap segala sesuatu. Itulah kenapa para ulama mentafsirkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu bermakna qahara, istaula. Bagaimana Allah itu punya kerajaan dan menaklukkan arsy. Itu. Baik. Ada hadis Nabi SAW mengatakan, ketika ditanya aina Allah, di mana Allah? Kemudian Nabi SAW mengatakan fis sama. Ini tafsiran sebagian para ulama-ulama yang mengatakan Allah itu bertempat di langit. Nah, tapi saya tidak mau menyalahkan itu. Saya di sini insaf, adil. Saya ingin supaya Ibu silahkan memilih pendapat. Pendapat yang mengatakan bahwa Allah itu bertempat di arsy, tujuannya apa? Hanya mentafsirkan daripada hadis Nabi secara dhahir. Bahwasanya ketika ditanya aina Allah, di mana Allah, Nabi SAW menjawab fis sama. Sehingga mengatakan bahwa Allah itu ada arsy di langit. Nah, ini nas sih. Kelompok yang mengutamakan nas dibanding akal. Ada kelompok yang mengatakan bahwa Allah itu bukan di arsy. Allah itu mengatakan Allah itu istiwa di arsy. Artinya adalah Allah menguasai arsy itu melihat dari segi bahasa. Kata istiwa itu begitu luas, begitu banyak maknanya, sehingga harus sepadan apakah masuk di akal Allah itu duduk di atas arsy. Nah, ini menggunakan logika. Nah, itulah kembali kepada tafsir birra'i. Nah, di sini saya hanya kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian perbedaan-perbedaan pendapat itu silahkan dipilih. Kalau jumhur mayoritas ulama di Al-Azhar itu berpendapat bahwasanya Allahumma kana wala makan. Allah itu ada tapi tidak bertempat. Saya kira seperti itu. Masya Allah, tamam. Masya Allah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Satu lagi pertanyaan langsung. Dipersilakan yang ingin bertanya langsung karena memang waktu kita sedikit lagi, kurang lebih tinggal 12 menit lagi. Karena kita selesai pukul 8. Jadi ada yang mau yang bertanya langsung? Dipersilahkan. Atau kita tanya pertanyaan chat. Oke, mungkin nampaknya udah di chat semua Ustadz ini. Izin bertanya Ustadz, apa persamaan dan perbedaan antara qadha dan qadar? Jazakumullah khairan katsir. Dari Mustika Rasyidah SH. Ya. Fadhol Ustadz. Jadi dalam hal masalah takdir, qadha dan qadar itu, ulama Asy'ariyah itu berpendapat bahwasanya itu sama. Ada juga yang berpendapat bahwasanya qadar atau takdir dengan qadha, keputusan itu berbeda. Secara bahasa memang sudah berbeda. Qadar itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan sebelum penciptaan manusia. Itu namanya qadar. Sedangkan qadha sesuatu yang sudah nampak
yang Allah tetapkan, putuskan pada realitas. Bapak Ibu, ini belakang Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita berkumpul begini. Saya berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian itu merupakan kodoknya Allah. Qadarnya Allah mengatakan, saya akan bersilaturahmi. Ini logikanya, logikanya. Qadarnya Allah, saya akan bersilaturahmi kepada orang. Tapi saya nggak tahu siapa. Ini saya kembalikan kepada Allah. Akhirnya pada saat ini jam 6 Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan saya bertemu dengan Bapak Ibu. Itu namanya qada. Bil qada wal qadar. Jadi qadar itu takdir yang Allah sudah tetapkan di zaman azali. Sebenarnya nggak bisa kita katakan zaman azali. Di azalinya Allah pada waktu penciptaan langit semesta ini sudah semua Allah sudah sebutkan. Kemudian terjadi perubahan realita yang terjadi. Perubahan itu semua namanya qada. Karena bisa jadi hal yang terbaik bisa jadi hal terbaik itu terjadi ketika qada itu ada dibanding qadarnya. Saya kira seperti itu. Ada kelompok juga yang tidak percaya terhadap takdir ya. Seperti Mu'tazilah itu tidak percaya. Ya saya kira seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Silahkan. Masya Allah. Baik Ustaz, pertanyaan berikut Ustaz. Ini dari kolom chat banyak Ustaz yang nanya. Yang berikutnya dari namanya di chat itu Yas. Izin bertanya Pak Ustaz. Tadi disebut ciptaan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Tadi antum saat pemaparan. Tapi dalam penciptaan manusia, maaf kenapa ada yang terlahir tidak sempurna? Dalam dalam terlahirnya manusia gitu. Bagaimana tentang tafsiran sempurna itu sebenarnya? Ya, jadi kesempurnaan manusia tidak hanya dilihat dari kacamata manusia, tapi kacamatanya Allah. Makanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, kita itu tidak boleh meremehkan satu manusia dengan manusia lain. Maupun beda umur, maupun beda dia tua, dia muda, dan semacamnya. Tidak boleh kita meremehkan. Kata Imam Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, kenapa? Kenapa kita tidak boleh meremehkan orang? Kata Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kasih kelebihan orang itu yang tidak dimiliki sama kamu. Saya rasa kekurangan yang dimiliki orang yang tidak bisa melihat adalah kekuatan mendengar yang tidak dimiliki manusia pada manusia normal pada umumnya, atau kekuatan yang tidak bisa apa namanya yang lain, kekurangan-kekurangan yang lain itu adalah merupakan kelebihan buat dia sehingga tubuhnya beradaptasi. Sehingga standar kesempurnaan manusia bukan daripada mata manusia, tapi standarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Sekiranya Bapak Ibu yang namanya orang buta atau orang-orang yang terkena disabilitas khusus itu terkena namanya udzur syar'i. Jadi agama kita itu adil. Udzur syar'i ini adalah ketidakmampuan melakukan agama secara penuh. Misalkan orang buta tidak bisa melaksanakan sholat jamaah karena memang tidak dianjurkan untuk sholat jamaah kata para ulama. Alasannya apa? Tidak mampuannya untuk bisa jalan ke masjid. Kalau ada yang tidak bisa jalan ke masjid, silahkan, bagus. Tapi ada yang tidak bisa, tidak masalah. Nah ini namanya udzur syar'i. Bentuk udzur syar'i inilah yang merupakan kesempurnaan yang Allah berikan. Sehingga la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak dibebankan seseorang kecuali dengan kemampuannya itu sendiri. Nah kemampuannya orang buta untuk tidak bisa jalan ke masjid, ya disitulah kesempurnaannya dia. Yaitu bisa sholat di masjid sama pahalanya dengan orang yang sholat jemaah. Nah ini namanya sekali lagi kesempurnaan itu dilihat daripada kacamatanya Allah, bukan kacamata kita. Kalau kacamata manusia itu nggak ada yang sempurna. Bapak Ibu misalkan mungkin sudah berobat di mana-mana dan semacamnya, sudah pakai skincare dan semacamnya kan masih pengen lagi untuk kelihatan muda. Nah, sama lah manusia ini nggak ada. Ya lah yang kau tidak pernah puas akan terhadap apa yang terjadi. Saya kira seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, Allah maha sempurna Ustadz ya. Baik Ustadz, pertanyaan terakhir Ustadz sebelum kita tutup karena waktu kita sudah sedikit lagi. Dari Andris N. Halim. Izin Pak Ustadz, kenapa banyak orang menjalankan syariat agama banyak berdasarkan tradisi dan mengikuti kata-kata kiai terdahulu tanpa ikut dalil dan malah berbuat bid'ah. Bukan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi yang sudah dicontohkan Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Syukran. Ya, jadi untuk mengikuti sahabat Nabi atau zamannya Nabi itu begitu sulit Bapak Ibu. Pertama, bid'ah itu bukan hukum Islam.
Bid'ah itu hanya sebuah ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum Islam itu hanya ada 5: wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Sepakat ulama tidak ada hukum bid'ah itu. Bid'ah itu memang sesuatu yang baru yang tidak berlandaskan terhadap agama. Itu pertama kita bahas dulu. Sesuatu yang baru yang tidak berlandaskan terhadap agama. Sebenarnya kalau kita mengkaji lebih lanjut ini bisa satu muhadarah lagi, satu pertemuan lagi. Tapi saya akan ringkas sedikit. Sesuatu yang tidak berlandaskan agama itu disebut bid'ah. Maka bid'ah itu kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Segala sesuatu yang sudah maklumum minad dini bid-darurah, disepakati sholat 4 rakaat, sholat 3 rakaat maghrib, sholat subuh 2 rakaat, itu maklum minad dini bid-darurah. Tidak bisa diganggu-ganggu. Mengubah-ubah itu, maka mendapatkan dosa. Itu merupakan kesesatan. Apalagi puasa. Kata ada sebagian ulama mengatakan kita harus puasa 10 hari saja, nggak perlu 30 hari karena kita udah dekat dengan Tuhan dan sebagainya. Nah, ini bid'ah. Karena sudah menyalahi aturan ajaran agama syariat, yaitu rukun Islam itu sendiri, namanya maklum minad dini bid-darurah, yang tidak bisa dipandang, dibantah sama sekali, nggak bisa disalahkan, nggak bisa diubah-ubah. Haji, ada ulama juga tuh berpendapat bahwasanya haji itu sunnah, nggak wajib, karena man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu saja. Nah, ini perkataan yang begitu salah, karena wajibnya itulah wajib muqayyad namanya. Kalau dikatakan itu sunnah, ini namanya bid'ah. Jadi mengubah-ubah sesuatu yang Allah sudah tetapkan, itu namanya bid'ah. Itu pertama. Yang kedua, sedikit saya simpulkan. Islam, agama kita, itu mengajarkan nilai, bukan model. Misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman misalkan, tutup aurat. Bagaimana kita menutup aurat? Ya dengan berbagai macam model yang kita lihat dari bapak-bapak ibu kita. Yaitu misalkan menggunakan celana dan semacamnya, tidak menggunakan jubah. Nah, sehingga yang paling penting daripada ajaran agama kita itu adalah bagaimana kita mengkaji agama secara luas, tidak mempersempit pemahaman terhadap kata bid'ah itu sendiri. Kalau ada yang berpendapat bahwasanya ikut kata kiai dan semacam itu dianggap bid'ah dan semacamnya, pertama, yang namanya ulama, pertama adalah kata Nabi SAW, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Tapi kita harus pilih ulama siapa yang kita harus pilih. Ulama siapa yang kita yakini. Bisa jadi santri atau siapa begitu orang yang tunduk sama ulama ini. Mungkin dia meyakini kebenaran hal tersebut. Sehingga jadi perbedaan pendapat itu hal biasa dalam hal masalah agama. Para ulama-ulama kita tuh demokratis kok terhadap masalah perbedaan agama. Al-Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya Imam Malik. Imam Malik berbeda dengan gurunya Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hambal jauh berbeda dengan gurunya sendiri Imam Syafi'i. Biasa saja. Tapi ini kesepakatan para ulama. Nah, tinggal yang sekarang kita lakukan adalah persatuan umat saja. Persatuan umat saja. Apapun perbedaannya mereka itu, mereka lakukan kebid'ahan, mereka lakukan kemungkaran. Kita ajakkan kepada kebaikan, tetapi kita tidak boleh menyalahkan bahwa itulah sesuatu yang salah. Bisa jadi mereka punya dalil, mereka punya hal-hal yang punya landasan dalam hal beragama. Sehingga dalam hal beragama, Bapak Ibu harus bedakan yang mana ibadah, yang mana syiar. Nah, ini seringkali ini disalahpahami. Kadang dia katakan maulid itu ibadah. Itu bukan maulid, itu bukan ibadah. Maulid itu syiar. Hanya sebagai acara syiar aja, acara syiar Islam saja. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'airallah", siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, fa innaha min taqwal qulub. Itu merupakan ketakwaan bagi orang-orang beriman. Kalau ada yang melakukan maulid, silahkan. Kalau ada yang tidak melakukan maulid, juga tidak ada masalah. Ini yang sekarang itu perpecahan umat itu hanya karena masalah sepele aja. Nah, ini yang sebenarnya kita harus menghilangkan hal tersebut. Dengan tujuan apa ya? Dengan tujuan untuk persatuan umat. Itu semakin, kalau kata guru-guru kami itu di Azhar itu, semakin kita banyak membaca buku agama itu semakin tahu akan perbedaan itu banyak sekali. Bapak Ibu baru tahu kayaknya ada 12 madhab dalam Islam sebenarnya. Yang semuanya itu meninggal, semua tidak punya murid, tidak punya keturunan, tidak punya pengikut. Termasuk saya sebutkan yang meninggal di Mesir namanya Imam Lais bin Sa'ad. Imam Lais bin Sa'ad ini salah satu madhab yang paling kuat. Bahkan dikatakan mengalahkan Imam Malik. Tapi kenapa tidak dijadikan sebagai imam madhab? Karena tidak punya pengikut, tidak punya keturunan. Akhirnya yang dijadikan pengikut dan keturunan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan selain. Ala kulli hal seperti itulah Masya perbedaan. Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ustadz, terkait dengan Islam itu demokrasi atau para ulama itu demokratis, Nabi SAW adalah
manusia yang paling demokratis ditentukan dalam pembuatan Piagam Madinah. Konstitusi pertama konstitusi pertama untuk mengatur masyarakat Madinah yang beragam. Itu adalah ciptaannya Rasulullah SAW, buatannya Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW itu sangat-sangat demokratis. Baik, Ustadz Muhammad Akil, Masya Allah, Alhamdulillah, kita sudah di penghujung. Baik. Halo? Maaf, ada yang bocor ini. Maaf, sebentar, Bunda. Baik, Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak atas paparan antum, kajian antum di pagi hari ini. Semoga Allah balas berlipat ganda untuk Ustadz Muhammad Akil yang masih muda. Semoga Allah terus istiqomahkan antum dalam perjuangan dakwah dan selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin afwan dan mungkin untuk kita tutup dengan doa kepada Ustadz Muhammad Akil, dipersilahkan. Mari kita sedikit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, sebab Nabi SAW mengatakan seseorang dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi waj'alna wa ahbaba lana fi darika firdaus ya rajwana. Allahumma askina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam darbatan hani'atan la nadma'u ba'daha abada wahsyurna tahta liwa'ihi ghada wasta'mil alsinatana fi madahihi wa nusratihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih banyak kepada seluruh sahabat jannah. Jangan lupa kajian ini menarik sekali. Kajian ini setiap 1 minggu sekali. Jadi pertanyaannya disimpan selama 1 minggu. Minggu depan kita tanyakan lagi ke Ustadz Muhammad Akil. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Dan juga kami sapa Bapak Sekum, Bapak Ahmad Bangsali juga sudah hadir. Selamat pagi, ahlan wa sahlan. Kenapa Pak Sekum? MC-nya luar biasa, Masya Allah. Pak Sekum, Masya Allah. Pak Ketum, terima kasih Pak Ketum. Seluruhnya Pak Ustadz, Pak Ketum, Ustadz Dr. Khairul Anwar juga tadi hadir. Alhamdulillah. Ini Masya Allah Ustadz ramai Ustadz. Mudah-mudahan terus bertambah sahabat jannah yang hadir di setiap minggunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik kami tutup. Pak Ketum izin. Atau Pak Ketum mau ada sambutan sedikit? Dipersilakan Pak Ketum. Ditunggu aja untuk pekan depan ya, mungkin materinya apa bisa disampaikan nanti. Baik Pak Ketum. Ya. Insya Allah minggu depan kajian ayat kursi Pak Ketum. Alhamdulillah. Iya. Ayat kursi insya Allah mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk minggu depan. Ada lagi Pak Ketum? Cukup. Silakan. Baik, Alhamdulillah terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.